Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa lagi di acara bincang-bincang seputar informasi seputar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini kita akan membahas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tapi tampaknya yang dua berhalangan. Siap, ya, karena pandemi. Baik, pemirsa, sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang FISIP ya, kita akan kenalan dulu, kita akan sapa dulu siapa yang hadir di acara kita. Yang pertama adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Profesor Dr. Ali Munhanif. Pak Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Yang kedua adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Bakir Ihsan. Pak Bakir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat juga ya? Ya. Ini fakultas yang berani, Pak. Hanya 2 orang. Karena Fakultas kondisinya lain 4 orang ya. Kita hanya Dengan terpaksa kita tampil berdua saja. tapi dia masalah ya. Social Terkait dengan FISIP ya gitu kan. Ya. Ini publik kan pengen tahu seperti apa sih FISIP, bagaimana perkuliahan di FISIP dan sebagainya dengan sistemnya dan sebagainya. Pak, yang ingin saya tanyakan dulu, apa yang menjadi visi sistem kebijakan pengembangan FISIP? Baik, terima kasih. FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memang sejak awalnya didirikan dalam rangka ingin berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan ilmu sosial, khususnya ilmu sosial dan politik di Indonesia. Nah, kira-kira itu tahun 2009 begitu ya, sehingga kita ingin mengembangkan satu pusat kajian, satu pusat pendidikan di perguruan tinggi tentang ilmu sosial dan ilmu politik. Masalahnya memang pada waktu itu kita dibayang-bayangi oleh satu tantangan yang saya kira kita maklum semua, yakni bahwa banyak universitas-universitas terkemuka di Indonesia, bahkan di dunia, yang sudah terlanjur sangat terkenal, sangat bagus dalam studi ilmu sosial dan ilmu politik tadi itu. Nah, di situ lalu kemudian kita menggodok semacam tantangan-tantangan tadi dan berhasil mendapatkan satu respon lah ya, bahwa sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam, maka kita juga berusaha untuk menjadi pusat kajian, pusat studi tentang ilmu sosial yang kira-kira terkait dengan masalah-masalah sosial politik Islam baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Tantangan ini kan sebenarnya juga kita dapati ketika setelah Perang Dingin, politik Islam memang secara global menjadi tantangan tersendiri yang oleh banyak pengamat dan juga pengambil kebijakan di dunia perlu mendapat perhatian serius bagaimana penelitian Islam dan politik, pemikiran politik Islam, kajian mengenai dunia Islam, demokratisasi dengan agama, dan di situ lalu kemudian kita mempunyai tekad kuat untuk terus mengembangkan ilmu sosial dan ilmu politik dengan fokus pada kajian-kajian politik Islam. FISIP kan bukan hanya di UIN Jakarta. Siap. Saya kira di fakultas perguruan tinggi lain juga ada. Ya. Nah, kira-kira ada nggak semacam distingsi antara FISIP UIN Jakarta dengan FISIP di perguruan tinggi lain? Sebagai sebuah kajian, pusat kajian ilmu politik dan ilmu sosial, sebenarnya kita tidak ada bedanya dengan pertimbangan bahwa kita ingin membangun satu kampus dengan standar internasional dan juga nasional untuk studi-studi ilmu sosial tadi itu. Orientasi kerja kita juga saya kira hampir sama, yakni bahwa sebagai bagian dari pusat kajian ilmu sosial dan politik, kita juga mendorong mahasiswa mempunyai kecakapan atau skill mengenai misalnya saja pemerintahan, jurnalistik dan komunikasi, juga pengabdian di pembangunan desa, lalu kemudian untuk HI mungkin juga institusi-institusi internasional semacam
pusat-pusat penelitian, lalu kemudian UNDP, Kementerian Luar Negeri dan seterusnya. Jadi dari segi keinginan kita membekali mahasiswa dengan skill profesional tadi, kita tidak punya beda dengan universitas yang lain. Tetapi dalam hal fokus kajian sebagai sebuah strategi pengembangan akademiknya, maka FISIP UIN Jakarta sadar betul bahwa kajian mengenai politik Islam dan gerakan politik agama dan tentang demokrasi dan agama, gerakan-gerakan sosial, tentang negara di dunia Islam dan seterusnya, itulah sebenarnya fokus yang kita ingin berikan. Jadi ada semacam nilai tambah seandainya harapan kita mahasiswa yang belajar di FISIP UIN Jakarta mengerti betul tentang perdebatan-perdebatan agama dan negara, Islam dan politik, sekularisasi, pembangunan gender dalam Islam dan seterusnya. Di situ kita sadar betul sebagai bagian comparative advantage yang kita kembangkan dalam rangka mengejar katakanlah kelembagaan ya, dan mengejar ketertinggalan kita dengan universitas-universitas yang lebih kalau dari segi keilmuan mungkin tadi sama gitu kan, tetapi karena ini kita berada di sebuah kampus Islami, mahasiswa belajar ilmu politik, ilmu sosial dan sebagainya. Saya kira mungkin ada semacam basis ya, ada basic keislaman. Itu gimana menempatkan antara ilmu politik sosial keislaman? Tentu saja karena meskipun kita mempunyai fokus pada politik Islam, pada dasarnya kita sebagai satu kampus yang berada dalam naungan Universitas Islam mempunyai standar tersendiri dalam hal upaya-upaya yang sistematis untuk membekali mahasiswa dengan katakanlah nilai-nilai anjuran Islam, nilai-nilai substansial yang saya kira terkandung dalam doktrin dan peradaban keagamaan Islam. Di situ tentu saja kita tidak punya pretensi untuk mengembangkan satu hanya pengajaran agama. Pada dasarnya skill yang umumnya kita kembangkan juga seperti misalnya kalau seseorang belajar politik Islam tanpa kemampuan menghayati dan mendalami substansi ajaran agamanya, maka hal itu juga merupakan kekurangan yang sangat serius. Disitulah sebenarnya sejak awal mahasiswa kita dorong, selain belajar tentang pengantar politik, pengantar sosiologi, pengantar ilmu hubungan internasional, pada saat yang sama kita bekali juga dengan pengantar ajaran agama Islam dan peradabannya. Kita dorong mereka belajar kecakapan selain bahasa Inggris juga bahasa Arab. Lalu kemudian dalam praktek seharian juga kita dorong untuk terwadahi dalam praktik keagamaan dan akhlakul karimah yang saya kira penting untuk kita gambarkan juga, sehingga disitulah landasan-landasan ketika menamatkan perguruan tinggi, mahasiswa ini dibekali cukup dengan dasar-dasar baik profesionalitas, keahlian maupun moralitas. Kalau misalnya dikaitkan dengan kita ini kan negara yang mayoritas Muslim dan juga banyak partai Islam ya. Saya kira apakah ini menjadi juga serat strategis ya keberadaan FISIP di UIN khususnya di Jakarta ini kan. Artinya tingkat kebutuhan masyarakat yang lahir dari terutama ilmu politik ya, mahasiswa yang ilmu politik ini saya kira apakah menjadi strategis? Di situ sebenarnya yang saya kira penting ya, harus disadari bagi kalangan sarjana maupun pengambil kebijakan di dalam negeri maupun internasional ya, bahwa saya kira hingga 20 atau 15 tahun yang lalu tak terbayangkan tiba-tiba Islam dan berbagai aspirasi politiknya itu mengemuka dalam bentuknya yang begitu besar dan eksplosif ya, punya nilai jual yang sangat penting. Reformasi kita misalnya melahirkan berbagai kekuatan di parlemen dan juga gerakan sosial, tapi orang tidak bisa mengabaikan bahwa Islam menjadi inspirasi dan aspirasi di banyak level kelembagaan demokrasi, di parlemen maupun di gerakan sosial,
maka Islam juga harus semestinya menjadi objek kajian yang saya kira penting untuk itu. Di dunia internasional, pasca serangan teroris di New York pada 2001 misalnya, tiba-tiba seluruh dunia memperbincangkan tentang radikalisme Islam, ekstremisme Islam, mengapa Islam sesuai dengan demokrasi di satu wilayah, tapi bertentangan dengan demokrasi di wilayah yang lain, mengapa Arab Spring pada 2011 misalnya, 10 tahun setelah serangan teroris New York itu, terlihat bahwa Islam semakin menjadi lokus perdebatan tentang demokrasi, governance, dan juga hubungan internasional. Disitulah sebenarnya semestinya kalangan masyarakat umum juga didorong untuk punya kesadaran yang cukup. Jika memang Islam menjadi lokus perdebatan tentang ilmu sosial dan ilmu politik, maka ada baiknya juga kita menyiapkan satu generasi terdidik, generasi terpelajar dengan pengetahuan yang cukup tentang politik Islam. Dan disitulah sebenarnya UIN Jakarta, FISIP khususnya, menawarkan satu program studi yang saya kira penting untuk dipertimbangkan dalam melihat fenomena-fenomena pemerintahan di masa depan. Baik, Prof, sebelum lanjut, saya ingin dulu ke Wakil Dekan Bidang Akademik ya. Mungkin secara teknis, Pak Bakir, di FISIP ini apa aja prodi yang dibuka dan kemudian seperti apa akreditasi? Baik, terima kasih. Untuk mewadahi apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi tentang realitas sosial masyarakat kita yang mayoritas Muslim dan di sisi lain demokrasi sedang pekat di Indonesia, maka kemudian kita memfasilitasi melalui 3 program studi yang ada di FISIP ini. Yang pertama adalah program studi ilmu politik, yang kedua program studi sosiologi, dan yang ketiga adalah program studi hubungan internasional. Dan alhamdulillah sejak awal akreditasi ini, karena kita memang punya komitmen yang kuat untuk mengembangkan pendidikan dalam konteks ilmu sosial dan keislaman, akreditasi kita dari awal sudah sangat bagus. Ilmu politik dan hubungan internasional A, dan sosiologi B waktu itu ya. Yang akreditasi kemudian yang kedua semuanya A. Jadi dengan nilai yang sangat bagus. Cukup bagus ya. Ya, jadi itu membuktikan bahwa pertama kita serius untuk menyediakan lembaga pendidikan dalam konteks ilmu sosial dan ilmu politik. Yang kedua juga respon masyarakat juga luar biasa. Dari segi peminat misalnya yang luar biasa, tapi kita tetap melakukan seleksi yang kuat. Apa namanya, kalau dari segi kurikulum ya, saya kira ini juga ada hal yang mungkin berbeda gitu kan, pengembangan kurikulum di UIN Jakarta. Mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa? Dan mahasiswa itu belajar apa aja sih? Baik, dalam hal kurikulum, karena ini saling terkait tadi ya. Kalau kita baca visi dari UIN sendiri, ada integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Itu kan dalam konteks keilmuan dan keindonesiaan, saya kira seperti disinggung oleh Pak Dekan, semuanya sama dengan FISIP yang lain. Tapi dalam konteks keislaman, inilah sisi distingsi yang kemudian kita kembangkan dalam kurikulum kita. Sehingga ada misalnya mata kuliah yang di perguruan tinggi lain tidak didapatkan, tetapi di FISIP ini ada. Ada misalnya pemikiran politik Islam, ada juga politik Islam Asia Tenggara untuk hubungan internasional. Jadi ada aspek, juga ada sosiologi agama. Jadi aspek keagamaannya menjadi khas dan distingsi yang kita berikan. Nah, dalam konteks kegiatan mahasiswa juga visi ini juga menjadi hal yang kita kembangkan. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dalam proses misalnya mengadakan seminar atau soft skill, juga kita arahkan bagaimana kemudian mahasiswa tidak sekedar belajar teori, tapi juga dalam praktek bentuk magang maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa mendukung mahasiswa dalam dunia kerja juga kita berikan, sehingga mahasiswa merasa mendapatkan banyak hal dari FISIP ini yang sekaligus tadi aspek distingsi yang berbeda dengan fakultas lainnya. Kalau kultur akademik, atmosfer di kampus yang dibangun di FISIP itu seperti apa? Kalau mahasiswa ini kan mungkin saya kira juga publik ingin tahu ya, seperti apa gitu kan? Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan tentang fasilitas ya, tentang fasilitas dari aspek sarana prasarana. Kita
Ini juga luar biasa, saya kira kampus fisik ini menjadi salah satu kampus yang dalam konteks gedung juga sudah luar biasa ya, penyediaan ruangan masing-masing. Yang pertama terkait dengan dosen misalnya, masing-masing dosen punya ruangan tersendiri sehingga para dosen fokus untuk mengembangkan bagaimana proses pembelajaran yang efektif untuk mahasiswa. Dari segi mahasiswa juga kita menyediakan fasilitas untuk beragam kegiatan. Kita punya auditorium, kita juga punya aula madja, kita punya lab, laboratorium fisik yang juga sangat membantu bagi kegiatan mahasiswa. Sekali lagi bukan sekedar teori tapi praktek. Misalnya dalam lab kita ajak mahasiswa untuk memahami fenomena sosial melalui survei misalnya. Selama ini mungkin sebagian masyarakat kita hanya melihat di televisi, tapi di fisik ini menjadi nyata untuk kemudian menjadi calon praktisi atau konsultan maupun politisi ya, dalam konteks ilmu politik ya, mereka betul-betul terfasilitasi. Itu beberapa hal yang kita sediakan untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Selain juga ada perpustakaan yang dari awal kita kembangkan secara digital ya, jadi mahasiswa juga bisa sediakan sediakan tidak sekedar buku yang ada, tapi juga akses jurnal internasional yang bisa diakses secara mudah oleh mahasiswa. Saya ingin kembali ke Pak Dekan, Prof, tentang sumber daya manusia yang dibentuk fisik, pengajar, dosen, pendidikan, seperti apa sih? Jadi FISIP sebenarnya kulminasi ya atau titik akhir dari perkembangan minat dosen-dosen di UIN Jakarta dulu yang memang fokus pada studi agama untuk berpindah gitu studi ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi sebelum FISIP berdiri banyak sekali itu dosen-dosen yang secara autodidak lalu kemudian bergaul di sejumlah LSM, di pusat-pusat kajian itu sudah mengkaji ilmu sosial. Nah disitulah kemudian FISIP berdiri menjadi wadah saja apa yang dibilang Pak Bakir tadi, misalnya banyaknya alumni atau dosen IAIN di masa lalu yang itu punya minat kuat untuk studi ilmu sosial. Nah di situ lalu kemudian kalau kita bicara SDM sekarang ini, maka sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan SDM yang kita miliki. Hampir semua dosen kita ini menamatkan S3. Lalu kemudian mungkin 50% menamatkan S3 ilmu sosial dan ilmu politik di luar negeri. Ada Amerika, ada Australia, ada Kanada, Inggris dan seterusnya. Nah, disitulah sebenarnya kita juga mengimbangi juga SDM kita yang menamatkan studi ilmu sosial dan sejarah minimumnya itu ada di Mesir dan juga Saudi Arabia. Nah, di situ kita betul-betul tidak ragu untuk mengatakan bahwa dibandingkan dengan universitas-universitas lain yang sedang tumbuh dalam tradisi mengkaji ilmu sosial, saya kira FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta satu yang terbaik dari segi SDM ya. Di situ seperti yang digambarkan Pak Bakir tadi itu kita dengan komitmen membuat kultur akademik yang bagus, kita juga harus menyediakan SDM yang saya kira tidak diragukan. Kalau profil mahasiswa, saya kira publik juga ingin tahu seperti apa sih mereka ini. Apakah kan ini kan perguruan tinggi Islam gitu. Apakah betul bahwa yang peminat UIN Jakarta khusus fisik ini kebanyakan dari kalangan kelas menengah, pesantren, madrasah gitu, atau seperti apa? Saya kira bervariasi ya. Jadi secara khusus kita tidak didominasi oleh satu background sosial dari segi mahasiswa, tetapi dengan model promosi atau katakanlah informasi yang kita berikan ke dunia luar, umumnya memang banyak sekali mahasiswa kita itu berasal dari kalangan-kalangan katakanlah santri ya, tetapi tidak sedikit juga yang memang berasal dari kalangan umum, misalnya SMA, lalu kemudian dari dari sekolah kejuruan dan seterusnya. Nah di situ sebenarnya semua sangat bergantung pada seleksi yang kita miliki, tetapi dari segi sosial ekonomi yang kita petakan banyak juga dari kalangan menengah ke bawah yang memang ingin belajar dan
mempunyai keahlian di bidang ilmu sosial karena mungkin berminat untuk bekerja di pemerintahan, tapi juga banyak kalangan yang memang menengah atas yang memang ingin mengkaji ilmu sosial karena berbagai SDM yang kita miliki sudah dikenal publik. Misalnya sejumlah lembaga-lembaga survei misalnya itu berasal dari Visip UIN Jakarta, dari SMRC, Indikator, sejumlah lembaga yang lain awalnya juga dari UIN Jakarta. Lulusan Visip juga saya banyak berperan ya di lembaga-lembaga. Iya, saya kira saat ini kalau kita petakan menyebar, jadi tidak semua terjun ke dunia yang sesuai dengan keahlian mereka ya. Tapi kecakapan-kecakapan yang mereka dapat selama kuliah di Visip UIN Jakarta membuat mereka percaya diri untuk masuk ke dunia-dunia yang sama sekali. Tentu saja sasaran mereka umumnya di daerah-daerah misalnya adalah masuk ke lembaga pemerintahan, entah itu Pemda maupun dinas-dinas sosial yang mungkin mereka miliki. Lalu kemudian ada juga yang di institusi internasional, sejumlah lembaga yang saya kira kayak ASEAN, UNDP, lalu kemudian itu juga menjadi wartawan. Saya kira relatif banyak, lalu kemudian LSM juga banyak sekali yang melahirkan tokoh-tokoh populer ya. Iya, misalnya begitulah, banyak sekali tokoh yang tiba-tiba kita kenal lalu kemudian itu rupanya alumni Visip, semacam itu ya. Saya ingin lanjut ke Pak Bakir. Pak Bakir, tadi sudah dijelaskan bahwa mahasiswa tidak hanya belajar di kelas dan di laboratorium. Bagaimana dengan dunia riset yang dilakukan, entah itu kalangan dosen, mahasiswa juga, seperti apa? Iya, saya ingin mulai dari kenapa harus ke Visip misalnya. Tadi Pak Dekan menyinggung tentang alumni kita yang tersebar. Karena memang sumber daya input yang mendaftar di Visip ini tadi memang dari beragam latar belakang ya, dari banyak dari umum juga, tapi juga kita sadari bahwa lembaga seperti pesantren juga sekarang kan ada SMA-nya juga, jadi mereka memang semakin meluas, semakin melebar proses pendidikan sehingga keberadaan kita betul-betul bisa memfasilitasi keinginan mereka untuk belajar ilmu sosial. Nah, terkait dengan prodi yang ada kemudian melahirkan alumni-alumni yang bisa terjun dalam banyak hal, karena juga mahasiswa tidak sekedar belajar dalam disiplin ilmu, tapi juga kita kembangkan soft skill. Jadi kecenderungan mahasiswa apa misalnya. Di sini juga banyak kelompok-kelompok kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa sendiri, kita fasilitasi selama itu memang menjadi hal yang positif bagi pengembangan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Kita tidak bisa memaksa misalnya semua mahasiswa menjadi politisi atau menjadi pengamat, tetapi juga ada yang terjun tadi dalam dunia jurnalistik maupun dalam dunia seni, apalagi sekarang dengan adanya media sosial, banyak juga yang terjun dalam bidang-bidang yang terkait dengan media sosial. Nah, kita fasilitasi itu semua dengan melalui kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh fakultas sendiri maupun yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan. Jadi kita bersinergi sehingga kita bisa menangkap apa yang diinginkan oleh mahasiswa, kita fasilitasi. Kalau fakultas bisa melaksanakan, kita laksanakan, tapi kalau mahasiswa bisa melaksanakan sendiri, kita berikan. Di bidang riset itu sini seperti apa? Pengembangan di bidang riset itu. Di bidang riset. Dalam bidang riset tadi ini terkait dengan dosen yang kita miliki ya. Lebih dari 50% sudah S3 dan sisanya sedang S3. Jadi insya Allah dalam setahun 2 tahun ke depan semua dosen di Visip ini adalah sudah S3. Doktor ya. Selain juga ada proses besar. Nah, kita untuk memancing mahasiswa dalam riset, kita minta dosen dalam setiap penelitian untuk melibatkan mahasiswa. Jadi mahasiswa merangkul dosen merangkul mahasiswa untuk melakukan penelitian, termasuk dalam penulisan skripsi. Jadi penulisan skripsi kita punya target tidak sekedar kemudian menjadi skripsi ditaruh di perpus, tapi kita olah menjadi tulisan yang layak diterbitkan di jurnal. Nah, itu ada dua nama yang muncul, nama dosen dan nama mahasiswa. Jadi kita dorong mahasiswa untuk melakukan penelitian skripsi yang bagus di bawah bimbingan dosen, sehingga mahasiswa betul-betul tertarik, terdorong untuk melakukan penelitian yang sendiri. Kolaborasi ya? Iya, kolaborasi. Dan juga penelitian yang didapatkan oleh dosen juga sekarang kan mensyaratkan
melibatkan mahasiswa. Ini juga Ya. proses yang bersinergi ya, antara apa yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa terlibat di dalamnya. Itu mulai dari penelitian-penelitian, termasuk kita punya lab juga, kita kasih mahasiswa kesempatan praktek untuk melakukan survei-survei yang kita lakukan baik dalam konteks evaluasi dosen misalnya, maupun dalam konteks evaluasi tentang kegiatan mahasiswa. Jadi sangat didorong mereka juga. Iya, ke arah sana memang kita betul-betul bersinergi sehingga tidak ada jarak antara dosen dan mahasiswa dalam konteks pengembangan keilmuan, dan itu mendapat respon yang positif karena mahasiswa merasa dihargai ya, merasa dirangkul oleh dosennya untuk terlibat dalam penelitian, sehingga ada komunikasi dan dialog secara intelektual yang sangat bagus antara dosen dan mahasiswa. Pak Dekan, saya ingin juga tahu ya, seperti apa sih dinamika intelektual mahasiswa fisik ini itu saya kan dulu di zaman IAIN kan, Iya. kan juga terlihat ya dinamikanya. Seperti apa? Kita sadar ya bahwa memang ilmu sosial dan ilmu politik yang kita geluti di sini tentu saja mengandaikan atau setidaknya mendorong lah ekspresi-ekspresi akademik yang muncul itu bisa terwadai gitu. Ya. Sehingga kecakapan menulis, lalu kemudian kecakapan untuk menjadi semacam pengamat dan juga penelitian kita galakkan di berbagai lini, tidak hanya pada kewajiban-kewajiban akademik seperti kurikulum atau pengajaran, tetapi juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang kita kembangkan. FISIP misalnya bekerja sama dengan literasi politik mempunyai semacam kegiatan reguler untuk latihan tulis-menulis dan jurnalistik di bawah Pak Iding Rosiding. Kebetulan dia juga dipercaya sebagai kaprodi ilmu politik. Dia mengumpulkan bisa dikatakan hampir setiap minggu sekali dibagi berbagai kelompok itu untuk belajar menulis. Saat ini sampai sudah berapa angkatan saya tidak tahu persis, tapi itu cermin dari gambaran kita untuk punya komitmen bahwa artikulasi akademik yang kita miliki sudah pasti memang mensyaratkan kecakapan-kecakapan atau skill yang kira-kira diperlukan, misalnya adalah menulis gitu ya. Artikulasi verbalnya misalnya berlatih menjadi pengamat dan sebagainya. Kita belum sempat mengembangkan misalnya platform atau podcast yang mungkin diperlukan, tetapi beberapa dosen kita sudah mulai aktif. Pak Safik misalnya, Pak Bakir sendiri mempunyai semacam public resume lah ya, public review, update tentang isu-isu masalah-masalah sosial politik itu. Kita juga mendorong misalnya mahasiswa untuk mengikuti lomba-lomba menjadi presenter, menjadi pengamat dan seterusnya, yang saya kira juga menambah kekuatan kita sebagai satu kampus yang memberikan semacam alternatif lah dari kecenderungan belajar ilmu sosial dan politik di kampus-kampus umumnya. Luar biasa ya. Pemirsa, tidak usah ragu lagi. Kalian jika ingin memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai pilihan, tentunya saya kira tidak salah. Baik Pak Dekan, Pak Wadak, karena waktu mungkin singkat saja apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Pak Bakir dulu mungkin, silakan. Silakan Pak Bakir. Baik, yang pasti FISIP ini hadir karena adanya kebutuhan masyarakat. Karena itu kita memfasilitasi terhadap anak bangsa untuk menggeluti dunia pendidikan, khususnya dalam ilmu sosial dan ilmu politik di FISIP ini. Dan tadi kami sampaikan bahwa kita selalu mengakomodasi terhadap keinginan mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya, dan tentu nanti untuk bermanfaat bagi masyarakat, bagi negara. Baik, Pak Dekan, silakan. Ya, saya mengajak, memfasilitasi anak-anak muda yang ingin bergelut di dunia ilmu sosial dan ilmu politik, datang ke FISIP, bergabung bersama kami untuk menambah skill, keahlian, dan juga kecakapan dalam artikulasi ilmu sosial politik tadi itu. Meraih masa depan. Meraih masa depan, menjelaskan Indonesia, menjelaskan dunia internasional dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan demokrasi di dunia internasional. Baik, terima kasih.
Pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang bagaimana kami sudah banyak dijelaskan. Jadi sekali lagi, kalian yang akan masuk memilih perguruan tinggi dan memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, saya kira ini bukan momen yang tepat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Dekan, Pak Madek sekalian. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.